Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gulaman Zakian, Dwi Purnamasari, Dia Indah Relinsa, Dea Kamila Salsabila, Bella Rizky, Adesti Anggita Putri, dan Amanda Putri Syakira. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan video pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Let's check it out. Dasar Negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pemikiran para pendiri tokoh yang menemukan landasan atau pijakan untuk Indonesia merdeka. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan bahwa dasar negara untuk Indonesia merdeka itu sangatlah penting. Soekarno juga menyebutkan bahwa dasar negara adalah pandangan hidup. Susunan nilai atau prinsip yang menjadi fundamen atau dasar negara pada sidang pertama BPUPKI berbeda-beda. Untuk menampung usulan yang berbeda-beda tersebut dibentuklah Panitia 9 Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan Mukadimah pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang sistematik tercantum dalam alinea keempat. Bagian terakhir pada rancangan Mukadimah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang lengkap BPUPKI pada 14 Juli 1945 mengesahkan naskah rumusan panitia 9 berupa Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukadimah Hukum Dasar RMHD dan menerima seluruh rancangan Hukum Dasar RHD pada hari berikutnya, yaitu 16 Agustus 1945 yang sudah selesai dirumuskan di dalamnya, termuat Piagam Jakarta sebagai Mukadimah. Sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan kepentingan di antara sesama warga negara. Keberadaan Pancasila yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966, isi dan tujuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, politik, dan ekonomi, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas kultural, religius, dan asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila, oleh karena kandungan material pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang demikian itulah dapat disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Nato Nagoro, jadi esensi atau intisari pokok kaidah negara yang fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan suatu negara Republik Indonesia harus berlandasan dengan nilai-nilai Pancasila, yang mana Pancasila ini pun harus menjadi roh atau power
yang menjiwai dalam kegiatan dalam membentuk suatu negara. Dan Pancasila sebagai dasar negara ini awalnya ditunjuk oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya terakhir, yang mana dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan ini pun diterima oleh setiap anggota sidang tersebut, dan yang mana hasilnya disusun oleh panitia kecil atau panitia 9 yang menghasilkan rumusan, yaitu rancangan Mukadimah Hukum Dasar pada tanggal 22 Juni. Muhammad Yamin disarankan diberi nama yaitu Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang mana di dalamnya terdapat isi Pancasila alinea keempat. Ya, dari situlah Pancasila mulai mengalami perubahan secara bersamaan sampai akhirnya Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Fungsi-fungsi Pancasila, 5 diantaranya yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pedoman bangsa. Kenapa sebagai pedoman bangsa? Karena di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari seluruh tindakan yang ada di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Jiwa bangsa ini harus terimplementasikan lewat lembaga, organisasi, dan setiap individu yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Maksudnya, nilai-nilai yang ada di Pancasila harus terimplementasikan setiap hari oleh masyarakat Indonesia, seperti kita mengajak orang lain untuk beribadah dan mengajak masyarakat sekitar untuk melakukan norma yang sesuai dan yang berlaku di sekitar masyarakat. Dan yang keempat, seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Contohnya bagaimana? Yaitu adanya masyarakat yang punya rasa ketuhanan dan rasa kemanusiaan yang tinggi, manusia yang solid, dan selalu bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara, sehingga terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya juga mengidamkan negara yang punya rasa tanggung jawab, menjunjung tinggi persatuan, adil, dan adanya wakil rakyat yang menjaga aspirasi rakyatnya, serta mempunyai adab satu sama lain. Kita, bangsa Indonesia, memiliki ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus mengerti dan paham isi-isi dari ideologi Pancasila tersebut. Seperti kata Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama kita, Pancasila adalah isi jiwa dari bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila berperan sebagai pandangan hidup dan dasar dari negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pancasila telah mendarah daging ke masyarakat Indonesia itu pun sendiri. Jadi, Pancasila berperan sebagai pedoman hidup dan tujuan utama demi menjaga keberlangsungan dari Republik Indonesia itu pun. Terima kasih.